Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami. Hari ini kita akan membahas topik yang mendalam dan menyentuh hati. Apakah bayi yang meninggal masuk surga? Pertanyaan ini sering menghantui pikiran banyak orang dan kita akan menjelajahi berbagai sudut pandang. Dan apakah Anda memiliki pengalaman pribadi yang ingin Anda bagikan? Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Dan pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Jadi, mari kita mulai perjalanan diskusi yang mendalam ini. Apakah bayi yang meninggal masuk surga? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita dengarkan baik-baik penjelasan oleh Ustadz Adi Hidayat. Saksikan bersama-sama. Bayi yang meninggal tentu belum masuk dalam kategori balik yang dihisab, sehingga berada dalam keadaan yang terbaik ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang sangat menarik yang terkelindan dengan apa yang saudara atau saudari kita tanyakan. Di dalam hadis ini riwayat sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata waladu 'abdin," bima makna jika wafat anak dari seseorang. Walad itu menunjuk kepada kondisi anak masih kecil, ya, baru terlahir itu disebut maulud, yang baru lahir itu kategori walad, ya. Jadi di Quran surah kedua ayat 233 Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu yang baru melahirkan anak-anaknya. Aulad itu jamak dari kata walad. Jadi boleh jadi baru lahir, mungkin ada yang meninggal, ya, ada usia berapa hari kemudian meninggal, ya. Dalam kondisi itu idza mata waladul abdi, jika seorang anak dari seorang hamba itu meninggal dunia, qala Allah azza wa jalla li malaikati, maka Allah kemudian berfirman kepada malaikatnya, qabadtum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari seorang hambaku? Fayaquluna na'am, maka malaikat menjawab, karena mereka telah menunaikan tugas sesuai dengan ajal anak itu. Kata mereka, na'am, iya ya Allah. Lalu Allah kemudian berfirman kembali, qala Allahu azza wa jalla qabadtum fuada atau qabadtum thamarata fuadi, apakah kalian juga telah mencabut buah hati dari hambaku itu? Maka mereka mengonfirmasi, mengatakan kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan tugas yang telah ditunaikan. Fayaquluna na'am, malaikat berkata, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya kembali, dan ini adalah sebuah uslub, metode untuk mengkonfirmasi benarnya tugas malaikat yang tidak menyimpang. Allah sangat maha tahu, sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, tak perlu bertanya pun Allah sudah tahu. Tapi kalau di Quran, di hadis kita temukan Allah bertanya, itu untuk mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang telah Allah tetapkan. Malaikat tidak pernah menyimpang, tidak pernah bermaksiat, karena itu ditunjukkan kepada kita di buktinya, ya. Maka Allah berfirman lagi kepada para malaikat, madza qala abdi, apa yang kemudian dikatakan oleh hambaku yang anaknya meninggal itu, ya, apa sikap dari hambaku yang anaknya telah meninggal itu? Maka fayaquluna, malaikat itu menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamidaka wastarja, ia terus memujimu ya Allah, dan mohon kepadamu pula agar diberi kesempatan kembali untuk bisa berkumpul dengan anaknya itu. Dia memujimu ya Allah, dia memujimu ya Allah, dan memohon kepadamu agar bisa berkumpul kembali dengan anak itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala Allah azza wa jalla, ibnu lahu baitan fil jannati wasammuhu bi baitil hamdi. Masya Allah, bangunkanlah untuk mereka di surga satu tempat, satu rumah, dan namai rumah di surga itu dengan nama Baitul Hamdi, yaitu rumah tempatnya orang-orang yang telah memuji, rumah pujian, rumah yang mengembalikan segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.